gue mau nanya hal yang simple. Lo pernah ngelihat dua tetangga berantem cuma gara-gara rebutan parkiran? Nah, sekarang bayangin levelnya dinaikin jadi negara, ngerebutin kota kecil, terus kepleset gara-gara ayam gak mau makan. Iya bener, ayam. Seekor ayam literally bikin satu jenderal yang pikirannya di mana, yang bisanya ngegas tanpa mikir dan ngancurin satu armada segede gaban. Gak percaya? Sabar bro, ini cerita panjang. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya guys. Oke, stay tune ya guys. Berputar-putar bersama si Davi untuk menambah pengetahuan diri bersama si Davi. Jadi ceritanya gini, di pojokan peta Mediterania ada satu kota kecil namanya Mesana. Kotanya nggak fancy, nggak ada mall apalagi Starbucks. Tapi lokasinya strategis parah, kayak pintu tol utama buat semua kapal lewat. Nah, ada geng random namanya Mamertins. Ini tuh tentara bayaran yang awalnya disewa buat jaga kota. Tapi karena kelakuan mereka kayak abang-abangan salah tongkrongan, mereka malah ngambil alih Mesana buat diri sendiri. Masalah muncul waktu tetangga sebelah, Syracuse bilang, kalian siapa dah? Kok jadi kota orang lo kuasain? Sini gua ajar deh. Mamertins langsung panik. Biasalah yang namanya geng berisik itu beraninya pas rame doang. Akhirnya mereka ngundang dua negara superpower sekaligus. Carthage datang duluan. Terus si Mamertins ngechat Roma. Bro, Carthage udah di ini sih, tapi kita kurang serak. Lo bisa datang juga nggak? Persis kayak bocah-bocah sekarang kalau mau tawuran, janjian dan ngundang orang cabutan dari kampungan lain biar imbang. Dan boom, dua raksasa Roma lawan Carthage ribut gara-gara kota kecil yang direbut anak-anak nakal. Kayak dua CEO perusahaan gede rebutan warung pinggir jalan cuma karena posisinya strategis. Padahal kalau si Mamertins ini sekolahnya bener, mungkin perang ini nggak akan kejadian. Oke, sekarang kita lihat Roma. Roma ini jagoannya perang darat, legiun rapi, disiplin, mental baja. Tapi laut, yang bener aja, mungkin dari mereka kebanyakan mabuk laut. Roma itu literally nggak punya pengalaman di laut. Mereka tuh kayak anak-anak yang lagi baru belajar berenang, yang tiba-tiba disuruh lomba lawan atlet olimpiade. Ya pasti tenggelam lah. Tapi Roma itu bangsa keras kepala. Kalau nggak bisa berenang, ya bikin kapal sebanyak-banyaknya aja. Mereka ngebut bangun armada pertama dalam sejarah mereka. Kayak proyek Roro Jonggrang yang harus kelar sebelum ayam berkokok. Terus, mereka punya ide paling Roma banget. Karena kita jago di darat, ya udah kita bikin perang laut jadi ya perang darat. Maka lahirlah inovasi absurd tapi efektif bernama Corvus. Ini jembatan besi panjang yang bisa dijatuhin dari kapal Roma ke kapal musuh. Begitu nempel, pasukan Roma loncat dan baku hantam jarak dekat. Ibaratnya nih, lo nggak jago debat online, tapi lo bawa temen lo yang jago bacot langsung ke Zoom meeting musuh. Masalah selesai. Hasilnya apa? Roma menang beberapa pertempuran besar. Orang Kertes sampai mikir, ini orang Roma niat apa enggak sih jadi bangsa darat? Kok kacau tapi berhasil? Ada beberapa fakta gila tentang perang Punic pertama yang jarang orang bahas. Dan percayalah, ini bukan data kaleng-kaleng. Pertama, dalam perang Punic, musuh terbesar Roma sebenarnya bukan Carthage, tapi cuaca. Data sejarah mencatat Roma kehilangan lebih banyak kapal karena badai daripada karena dipukul musuh. Kenapa? Ingat alat Corvus tadi, jembatan besi yang bikin kapal Roma jago banget itu. Ternyata itu bikin kapal jadi berat di atas. Jadi kalau ombak gede dikit, gelup, kapal kebalik dan tenggelam. Sejarawan kuno Polybius mencatat, dalam satu badai aja, Roma pernah kehilangan hampir 300 kapal sekaligus. Itu ratusan ribu nyawa melayang cuma karena mereka keras kepala lawan ombak. Kedua, ini adalah perang laut dengan jumlah kapal hancur terbanyak dalam sejarah manusia. Serius, kalau dihitung total, Roma kehilangan sekitar 700 kapal perang dan Carthage kehilangan 500 kapal. Kalau lo nyelam di perairan Sisilia sekarang, itu dasar laut isinya rongsokan kapal antik semua. Ini bukan perang biasa, ini kuburan massal terapung. Ketiga, dan ini yang paling mind-blowing, menjelang akhir perang, kas negara Roma itu sebenarnya udah kosong melompong. Roma bangkrut total, nggak ada duit buat bikin kapal baru. Terus gimana cara mereka menang? Mereka melakukan sistem crowdfunding pertama di dunia.
Iya, open donasi. Orang-orang kaya di Roma patungan pakai duit pribadi buat bangun armada terakhir. Mereka taruhan, kalau Roma menang, duit gue balik plus bunga. Kalau kalah, ya miskin bareng. Jadi armada terakhir Roma itu bukan dibiayai negara, tapi dibiayai oleh panic buying orang kaya yang takut negaranya bubar. Bayangin, negara superpower bangkrut, terus harus ngemis keluarganya buat bikin kapal terakhir. Sekacau itu kondisinya sebelum tragedi ayam yang bakal gue ceritain habis ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling absurd, paling nyeleneh dari seluruh perang Punik pertama. Tahun 249 sebelum Masehi, Roma sudah siap perang laut besar di Drepana. Sesuai ritual, mereka bawa ayam suci di kapal buat baca pertanda. Nah, masalahnya satu, ayam-ayamnya nggak mau makan. Konsul Romawi yang lagi mimpin, Publius Claudius Pulcher, bete banget. Dia mikir, lah kok ayamnya ogah makan? Ini pertanda jelek dong. Terus dia dengan seluruh kesombongannya ambil keputusan paling nekat sepanjang karirnya. Dia bilang pelan tapi pedas, kalau nggak mau makan, ya suruh minum. Terus dilemparlah tuh ayam-ayam ke laut. Ini bukan bercanda ya, itu kejadian historis beneran. Pasukan Roma udah bilang, Pak, itu ritual penting Pak, jangan gitu Pak. Tapi Pulcher tetap ngegas. Hasilnya bencana total. Armada Roma hancur lebur. Carthage menang mulus. Pertanda alam udah bilang, jangan bro, trust me. Tapi Pulcher malah milih ribut sama ayam. Dan satu armada lenyap, begitu aja. Ayamnya nggak salah, Pulchernya aja yang terlalu arogan. Lu bayangin, perang ini jalan selama 23 tahun. Bukan 23 hari, bukan 23 bulan, tapi 23 tahun. Roma sama Carthage itu udah kayak toxic relationship. Bilang mau pisah, mau damai, tapi besoknya ribut lagi. Di kubu Carthage ada Hamilcar Barca, bapaknya Hannibal Barca. Dia ini jenius, bikin Roma sampai pusing 7 keliling di Sisilia. Dia pakai taktik gerilya. Dia yang bikin Carthage nggak sampai tumbang total. Tapi Roma, meski kalah berkali-kali, kapal tenggelam, duit habis, ayam nyemplung, mereka tetap pantang menyerah. Mereka bangun armada baru lagi. Dan lagi. Dan lagi. Kalau Roma bikin startup dan invest di kripto, para investor pasti udah teriak, bro, please stop bakar duit. Tapi Roma bakal jawab santai, gak bisa bro, kita harus menang. Akhirnya tahun 241 sebelum Masehi, di pertempuran laut Eugates, Roma main cerdas. Kapal lebih ringan, kru terlatih, logistik beres. Carthage yang udah miskin dan capek, akhirnya nyerah. Carthage harus cabut dari Sisilia, bayar ganti rugi, dan Sisilia jadi provinsi pertama Roma. Roma menang, tapi babak belur. Carthage sakit hati, dan dari sinilah dendam kesumat dan membara buat perang selanjutnya mulai tumbuh. Jadi pelajarannya simpel aja. Kadang sesuatu yang kelihatan kecil, kayak satu kota antah berantah, atau seekor ayam yang mogok makan, bisa ngubah jalannya sejarah dunia. Sejarah itu bukan cuma ribut-ribut doang, selalu ada pesan absurd di baliknya. Kalau lu suka cara gua bawain sejarah yang absurd tapi tetap akurat ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Lo tim siapa? Tim Roma yang keras kepala, tim Carthage yang licin, atau tim ayam yang cuma pengen makan tapi malah jadi korban? Oke guys, gue si Davi, izin cabut, dan jangan lupa buat bayar utang ke orang yang kalian hutangi.